Berkaenim raya, ngobrol santai tapi bermakna. Yang lagi viral, yang jadi cerita, kita bahas semua. Berkaenim raya, ngobrol santai tapi bermakna. Yang lagi viral, yang jadi cerita, kita bahas semua tanpa drama. Dari isu hangat sampai fakta nyata, buka sudut pandang bukan cuma kata. Berkaenim raya, dengar dan rasakan. Podcast sedikit ngobrol santai tapi mentercerahkan. Yang lagi viral kita kupas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Reverse Riani Universe. Saya Riani Reba. Saya Revita Riani. Mbak Repi, hari ini kita lagi ada di lokasi mana nih? Hari ini kita lagi berada di salah satu sekolah bergengsi yang ada di Kabupaten Muara Enim, tepatnya di Kecamatan Lawang Kidul, di mana lagi kalau bukan di SMA Bukit Asam. Mbak Repi, hari Ya. ini kita kedatangan seseorang yang penuh dengan inspiratif pastinya di dunia tentunya ya. pendidikan. Insya Allah. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Bukit Asam, Ibu Teni Dahyani SPD MPD. Nah, hari ini kita bakal ngobrol seru tapi santai Iya. pastinya perihal dunia pendidikan. Kita akan kupas tuntas semua perjalanan hidupnya, kepemimpinan beliau. Iya. Pastinya tantangan terbesar di era sekarang. Wow, Langsung luar aja, biasa. selamat datang Ibu Selamat datang, Teni Dahyani Ibu. SPD MPD. Terima kasih Terima kasih. telah Sudah memberikan meluangkan, waktunya ya. Iya, meluangkan waktunya untuk kita. Iya, di podcast Reverse. Iya. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa Masya kabar Mbak Allah. berdua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Kita diberikan banyak waktu, diberikan luang tentunya bisa berkunjung di SMA favorit tentunya di Tanjung Enim ini. Alhamdulillah. Amin. Betul. Ibu sibuk apa belakangan ini, Bu, kalau boleh tahu? Pastinya sibuk dengan kegiatan sekolah. Karena kan kita baru masuk semester 2 ya, semester genap di tahun pelajaran 2025-2026. Jadi pastinya sibuk kegiatan sekolah untuk anak-anak, khususnya di kelas 12. Karena kan mereka sebentar lagi akan melanjutkan ke dunia pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu kan. Bu, sebelum kita masuk terlalu dalam, boleh ceritakan Bu background pendidikan Ibu sampai akhirnya Ibu Teni menjadi kepala sekolah bergengsi di Kecamatan Lawang Kidul ini. Oke, ini ceritanya dari mana dulu nih? Dari SD nih, dari TK Boleh dan dari SD, TK, boleh Bu. Ah, Kita ah. kupas tuntas semua Ah, tentang Ibu hari Oke ini. deh, seperti mengupas mangga ya. Iya, Mas Langga. Mbak berdua, saya ini aslinya kelahiran Tanjung Enim. Tapi Alhamdulillah saya punya keturunan, kalau orang bilang tuh darah biru ya, Cile. Masya Allah. Keturunan Karena dari Biru. kalau bahasa sini bilangnya buyut atau puyang saya masih dari Bandung, Oh, dari Bandung. daerah Banjaran gitu kan ya. Banjaran, Iya. sama dong Bu. Alhamdulillah. Berarti kita satu keluarga ya. Iya. Saya dari TK sampai SMP saya sekolah di sekolah swasta, yaitu Saverius Emmanuel Tanjung Enim. Karena dari keluarga besar bapak saya, orang tua saya, semuanya keluaran dari sana. Oh, ya. Kalau misalnya di Tanjung Enim ada SMA Saverius, mungkin saya akan lanjut ya. Iya. Dan SMA-nya juga mungkin nggak ada yang percaya bahwa saya adalah alumni dari sini. Oh, luar biasa. Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi melanjutkan ya pastinya Iya, di sini. Kalau Dedikasi. kalau sekarang namanya SMA Bukit Asam, dulu masih SMU PTBA. Oh. Terus saya melanjutkan ke perguruan tinggi yang memang saat itu saya belum berhasil ya, belum rezeki untuk kuliah di negeri ya kan ya. Tapi alhamdulillah saya kuliah di perguruan tinggi swasta, yaitu di bidang keguruan. Asal mulanya juga saya nggak mau jadi guru, pasti capek gitu kan ya, pasti nggak bisa bicara dengan orang banyak atau dengan anak-anak. Terus alhamdulillah saya di 2020 kemarin di zaman COVID ya, Iya. saya melanjutkan lagi pendidikan S2 saya di manajemen pendidikan. Dan alhamdulillah hari ini saya tetap mengabdi, dan saya saat 9 Februari 2019 saya didefinitifkan oleh Yayasan Bukit Asam untuk mengabdi mengencam amanah di SMA Bukit Asam Tanjung Enim sampai hari ini.
Nah, Gitu. boleh tahu nggak? Tadi kan Ibu bilang sebenarnya Ibu tuh tidak ingin terjun ke dunia pendidikan. Tadinya tidak ada kepikiran menjadi guru. Iya. Nah, apa yang membuat Ibu bertekad nih untuk masuk ke dunia pendidikan? Bahkan sekarang telah menjadi kepala sekolah nih di SMA Iya. Bukit Asam. Sebenarnya asal mulanya itu waktu saya PPL ya, praktek pekerjaan lapangan ya, waktu di guru. Karena kan waktu di kuliah di S1 itu kan ada PPL. Bingung, karena saya ada sedikit basicnya, ada sedikit gaya tomboynya. Jadi sulit saya berpikir gimana saya harus pakai rok ya, gimana saya harus memakai pakaian yang seorang guru kan ya. Tapi hari itu saya nikmati saja. PPL saya waktu itu di SMP 7 Palembang. Akhirnya ternyata enak ya, ketemu dengan anak-anak. Walaupun waktu itu saya masih gadis dipanggil ibu, saya nggak jadi masalah. Toh nanti juga kan kita akan menjadi seorang ibu gitu kan ya. Betul. Lambat laun, terus tuh berjalannya waktu akhirnya saya selesai kuliah. Dan alhamdulillah, mungkin Mbak berdua nggak percaya, pertama kali saya mengajar di mana? Saya mengajar pertama, saya 2005 saya lulus kuliah. Terus saya langsung Agustus wisuda, bulan Septembernya saya ngajar di sekolah autis. Oh, Sekolah berarti ada autis. tantangan terbesar tuh ya pastinya ya. Asli, bener. Karena di sekolah autis, dan itu juga teman saya yang bilang, Ten ada bukaan lowongan. Pas ditanyain, dikasih informasi, ternyata sekolah autis. Waduh, ini sekolah apa ini kan? Dan saya browsing lah, autis itu ternyata gini kan ya. Terus akhirnya saya daftarin aja lah, melamar kerjaan di sana. Terus saya diwawancarai. Ternyata yang punya sekolah itu adalah seorang dokter. Dan anak beliau 2 orang itu semuanya autis. Terus saya bilang, Mbak, dia bilang sama saya, Mbak sanggup ngajar di sini? Ya insya Allah dok gitu kan ya. Alhamdulillah saya 3 bulan ngajar di sana. Terus Januari saya tidak lagi ngajar di sana dengan alasan kenapa? Karena apa, nggak kuat dengan iman? Enggak. Tapi orang tua saya nyuruh pulang. Coba cari pekerjaan atau ngajar di Tanjung ini. Akhirnya saya pulang. Jadi lumayan saya bergabung dengan sekolah autis yang ada di Palembang itu. Jadi makanya saya tahu gimana anak-anak autis itu, gimana kondisinya. Tapi secara pribadi terenyuh hati saya gitu kan ya. Karena bagaimana nanti kalau itu saudara saya, atau itu anak saya sendiri, atau adik saya sendiri, kayaknya enggak tega gitu kan ya, dengan seperti keadaan seperti itu kan ya. Gitu ceritanya. Ibu, kan saya lebih sering melihat dan dominan kebanyakan kepala sekolah itu kan laki-laki ya Bu ya. Iya. Nah Ibu, apa tantangan bagi Ibu seorang perempuan menjadi kepala sekolah? Kalau bicara kepala sekolah memang kata Mbak tadi rata-rata laki-laki kan. Tapi kan kenapa perempuan nggak bisa dicoba sih gitu kan ya. Toh juga kan semuanya laki-laki ada tulang rusuknya dari kita juga gitu kan ya. Akhirnya ya apa ya, pastinya jika seseorang ingin mencoba menjadi seorang pimpinan pasti akan berusaha. Kalau kita tidak berusaha artinya kita stok aja kan, tidak ada gerakan gitu kan ya. Tapi bagaimana kita ingin menjadi seorang pemimpin itu adalah pemimpin perempuan di kepala sekolah, tapi intinya bagi saya akan dipimpin oleh seorang pemimpin laki-laki di dalam rumah tangga. Itu aja sih intinya. Betul. Meskipun saya di sekolah sebagai atasan pimpinan, tapi saya pulang ke rumah adalah ada pimpinan lain. Jadi makmum ya, di rumah ya. Artinya pimpinan di rumah itu adalah seorang kepala rumah tangga, itu suami. Iya, gitu betul ya. Jadi ya intinya tetap berusaha gitu kan. Kenapa kita tidak mau berusaha, dan itu pun kita juga bisa belajar dengan seorang pemimpin laki-laki gitu kan. Artinya kan tidak disepelekan seorang perempuan itu kan. Bukan artinya mereka semuanya lemah, enggak itu kan, tapi tetap berusaha bagaimana kita memberikan kepemimpinan itu yang terbaik gitu kan. Betul. Bu, selain menjadi perempuan tantangannya untuk jadi pimpinan ya, apa tantangan bagi kepala sekolah di era Gen Z ini? Pastinya kalau Gen Z ini nih apa ya, rata-rata yang berhubungan dengan dunia digital. Iya, digitalisasi ya Bu. Digitalisasi. Karena itu juga bahkan sekolah digital pun sudah ada gitu kan ya. Salah satunya seperti anak saya pun sekolah di MAN 3 Palembang, mereka semua pakai digitalisasi. Dan kita yakinkan bahwa
anak-anak zaman sekarang ini bukan anak-anak zaman kita dulu ya. Iya, Dan betul. bagaimana caranya kita juga memperhatikan dan mengawasi mereka, itu kembali lagi ke individu kita sendiri, Betul. orang tua. Apakah mereka kita biarkan tanpa ada pendampingan, apalagi itu anak kita sendiri. Kalau jarang diajak diskusi, jarang diajak bercerita, pastinya mereka akan kesepian ya. Sama halnya dengan anak-anak di sekolah. Kalau anak-anak di sekolah kita diamin aja, terus kita tidak pedulikan, Iya. pasti mereka akan banyak timbul kejadian-kejadian. Entah itu ada pembulian, entah itu ada yang hal-hal yang tidak diinginkan kan, karena kurangnya kedekatan antara pihak sekolah atau pihak guru dengan anak-anak tadi. Apalagi anak-anak yang mudah minder ya, dan mereka susah untuk diajak bicara. Betul, betul. Nah, kalau misalnya di sekolah itu ada guru BK, kan mereka pikirnya BK itu adalah yang ngurusin orang-orang anak-anak yang nakal, bermasalah. Padahal kan bukan itu. Nah, hal yang seperti itulah yang kita hilangkan dari anak-anak, bahwa BK itu bukan menjadi tempat untuk yang bermasalah aja, tapi bagi anak yang berprestasi, bagi anak yang mengalami mungkin keterbatasan atau bicara dengan orang tua, kan bisa dibantu oleh kita di sekolah. Tapi kadang kan anak-anak masuk ke BK pasti bermasalah, masuk ke BK pasti minggat, tapi kan itu bukan itu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, Ibu ngomongin anak-anak nih Bu ya. Apa sih yang dipakai oleh guru SMA BA untuk pembentukan karakter anak-anak SMA BA? Dominannya metode seperti apa, Bu? Kalau untuk membentuk karakter, pastinya karakter itu kan tumbuh dari orang tua ya. Dari rumah dulu kan ya. Dari rumah, apakah orang tuanya tadi memang sudah mendidiknya dengan keagamaan yang ketat ya. Dalam artian ya pondasi utama itu dari rumah. Karena sekolah ini yang akan membantu. Tapi walaupun di rumah itu sudah ada pondasi, sekolah tetap ada. Salah satunya apa sih? Kami nggak pengen cuma ngelihat brosur-brosur ya, terus tuh lihat lewat HP, kayaknya kurang pas itu kan ya. Tapi ini adalah kenyataan yang kami lakukan itu kan. Salah satunya apa? Misalnya pendidikan karakternya itu adalah, karena kita di sini mayoritas ya, mayoritas itu adalah orang beragama Islam, sholat yang kami itu kan dulu kan ya, sholat. Kalau dari tes PPDB ya, kita sudah berbicara tentang bacaan-bacaan surat pendek. Kami tidak mau yang jauh-jauh dulu gitu kan ya, tapi yang kesehariannya dulu. Ya doa makan, doa bangun tidur, doa orang tua kan, itu keseharian. Dan kalau memang keseharian itu sudah hafal oleh mereka, insya Allah lah ya, semuanya akan terbentuk. Dan doa-doa pendek yang akan dibawa oleh anak-anak itu dalam sholat, yaitu tadi, karakter kita ya kami tanamkan dulu di keagamaan. Kalau keagamaannya sudah kuat, walaupun selalu diingatkan ya, artinya berteriak nih guru-guru, waktunya sholat nih, waktunya baca Yasin gitu kan ya. Ya itu bagi saya nggak jadi masalah, itu kan salah satu proses. Iya betul Pembentukan, pembentukan agama itu kan salah satu proses. Mungkin di rumah orang tuanya ada yang seperti itu, tapi mungkin nggak terlalu dalam ya. Tapi itulah salah satu proses tadi, keagamaan yang kami bentuk dulu. Kalau keagamaannya sudah terbentuk baik, mulai dari sholat, terus tuh berdoa, sampai kegiatan-kegiatan yang memang menimbulkan toleransi ya, mereka akan paham itu kan, bahwa saat ini kita bukan di dunia kita sendiri beragama Islam, ternyata di lingkungan mereka juga ada agama lain itu. Artinya akhirnya sekolah pun punya toleransi. Mungkin Bambang nggak percaya, kalau Jumat itu kita punya kegiatan yang namanya keputrian. Kalau yang putra itu sholat berjemaah untuk Jumatan, yang putri keputrian yang diisi oleh guru-guru perempuan tentang pendidikan. Terus bagaimana dengan non muslim? Kami datangkan. Ya mereka pinginnya di ruangan mana? Misalnya di ruang kelas. Terus mereka pingin di ruangan perpustakaan. Silahkan. Misalnya dari gereja, dari wihara, kan ya, mereka datang. Luar biasa. Toleransinya bagus ya? Iya, karena mereka jangan sampai, wah Bu Teh ini cuma agama Islamnya aja yang dibentuk, kami juga mau. Nah, tapi jadi takut merasa tidak dirangkul ya Bu? Iya, alhamdulillah
Selain itu juga untuk pembuatan soal ulangan kita nggak sendiri, kita kerjasama dengan pihak mereka. Karena kan yang lebih tahu keagamaannya kan agamanya masing-masing. Iya ya. Yang Hindu yang tahu, ya kan, yang dari gereja mereka yang tahu, kan, yang dari wihara mereka yang tahu. Kalau mau disamakan dengan anak-anak kita, nggak bisa lah, Iya. karena kan mereka punya penilaian tersendiri kan, gitu kan. Makanya toleransi itu sangat ada. Makanya kita masukkan di dalam apa? Akhirnya tercetuslah di dalam misi sekolah. Jangan hanya bicara aja nih, gitu kan ya, hanya tulisan, gitu kan ya. Nah, tapi dengan adanya tulisan kita buktikan dengan kenyataan. Iya, dipraktekkan langsung ya Bu. Iya, dipraktekkan langsung. Karena itulah salah satunya ya, Iya. untuk pendidikan karakter. Ibu, selain membentuk SDM yang baik, guru juga berperan sebagai apa di sekolah? Kalau SDM, sumber daya manusianya pasti ya. Iya. Seorang guru pasti punya potensi profesional gitu kan ya. Cara kita membentuknya kegiatan itu gimana sih? Pastinya kalau sekolah ingin bagus dari SDM-nya juga kan. Iya, betul. Bukan hanya gurunya aja tapi juga anaknya. Bukan hanya gurunya aja tapi karyawannya. Kalau karyawannya aja yang bagus, gurunya nggak bagus kan nggak sama ya. Nggak satu frekuensi. Tapi kalau dengan adanya SDM-nya bagus ya profesional, saya rasa insya Allah semua kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Terus tuh apa aja yang kita lakukan ya itu tadi. Selagi kita masih mampu mengadakan sebuah kegiatan penambahan kompetensi guru, kan kadang kita ini haus akan kegiatan ya. Kegiatan, betul. Karena kita berada di daerah, di kecamatan, kalau tidak diadakan sendiri oleh pihak sekolah, kalau dinas tidak mengadakannya sendiri, kita akan ketinggalan ilmu-ilmu itu. Betul, betul. Apalagi kita sekolah swasta ya Mbak ya. Kalau swasta ini kan kadangan nomor satu mungkin yang sekolah yang lebih oke lagi kan, tapi salah satu usahanya adalah seperti itu, supaya SDM kami bagus, supaya SDM anaknya juga bagus dengan prestasi, apapun yang kami lakukan bersama itu harus cepat terwujud. Kalau saya biasa mengibaratkan seperti anjing gila ya. Anjing gila itu kalau nggak gigit orang kan nggak terkenal. Di sana ada yang gigit orang loh, gitu kan ya. Tapi kan bukan konotasinya negatif ya. Tapi kita membacanya konotasinya itu adalah yang positif kan. Supaya dengan adanya kegiatan yang banyak, dengan potensi yang bagus, sekolah kami bisa dikenal orang itu kan. Sampai pelosok manapun bisa dikenal orang gitu kan. Dan itu terbukti ya. Iya, Masya Allah. Ibu, apa nilai atau prinsip kepemimpinan Ibu nih selaku kepala sekolah yang Ibu pegang dalam memimpin sekolah? Kalau saya berprinsipnya saya punya kedisiplinan ya. Karena awal dari disiplin itulah yang akan membentuk pribadi yang tangguh gitu kan ya. Ya hal sepele tapi sangat membuktikan itu dan sangat berarti. Kalau dari disiplin aja kita nggak punya kekuatan, awal bangun aja kita sudah kesiangan. Sama halnya orang berjualan ya. Orang berjualan itu kan ibaratkan jualan, kalau sudah bangunnya jam 6, jam 7, rezekinya sudah ketinggalan, itu sudah dipatok kabur. ayam ya. Ya sudah dipatok ayam itu kan ya. Tapi dengan adanya disiplin, saya rasa semua apa yang kita lakukan dengan bismillah kan ya. Terus yang kedua, saya berprinsip mau bekerja sama. Karena seorang pemimpin itu nggak bisa kalau nggak bekerja sama. Kaki saya cuma dua, tangan saya cuma dua gitu kan, mata saya cuma dua. Gimana saya harus bekerja dan bagaimana saya bisa merangkul orang-orang di sekolah ini dengan orang-orang di luar kalau tidak ada kerjasama. Betul. Terus yang ketiga adalah kejujuran. Bagaimana kita menciptakan kejujuran itu dari disiplin, dari bekerja sama tadi. Akhirnya kan timbul kejujuran. Tapi yang penting adalah kejujuran itu yang utama kan. Meskipun ada yang agak bertolak belakang dengan kegiatan kita ya hal wajar aja gitu kan ya. Karena ya semua orang kan tidak bisa mengikuti keinginan kita. Betul. Tapi pastinya yang utama adalah bagaimana kita bisa menciptakan kejujuran. Karena kalau jujur banyak kan cangkang-cangkangnya itu kan ya, dari disiplin, terus bekerja sama, etos kerja, sampai loyalitas. Nah loyalitas inilah yang hingga saat ini sekolah ini bisa berdiri kokoh dengan menghasilkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Tanpa ada kerjasama dari Bapak Ibu Guru dan stakeholder, kalau mungkin kami nggak bisa. Anak-anak kita sampai PTN top
5 gitu kan ya. Iya. Dari mana gitu kan. Iya, tentunya gitu. butuh harmonisasi Iya, ya. benar itu. Harmonisasi dan kolaborasi. Kolaborasi, Iya, kolaborasi, benar, iya. harmonisasi. Mbak Repi, Ya, Bu, di SMA Bukit Asam, program apa yang paling Ibu banggakan dan berdampak langsung ke siswa? Semua program itu dibanggakan semua sih. Dibanggakan Iya. semua. Kalau nggak dibanggakan nggak mungkin kan kita bisa melaksanakan dan tidak mungkin akan disukai oleh orang-orang, terutama anak-anak kan ya. Yang pastinya saya masuk di sini 2019. Iya. Saya lama di SMK Bukit Asam. Di SMK Bukit Asam sama lama dari 2006, 2019 saya mutasi sini dan mulai kita memasang suatu program yang memang berdampak ke anak-anak. Tapi bagaimana kata Mbak Repi tadi yang sangat berdampak, pastinya semuanya berdampak. Nanti saya bilang yang ini, Ibu masa bicaranya cuma yang itu kan? Yang bilang yang ini nanti yang ini apa namanya itu nggak terima gitu kan ya. Pastinya semua program berdampak. Berdampak ya. Karena kan kalau di SMA ini kan jenjang kita kan ngarahnya ke perguruan tinggi ya, perguruan tinggi. Jadi bagi saya program-program itu mungkin kalau bicara menjadi program unggulan yang diunggulkan Iya. mungkin keagamaan ya. Keagamaan. Meskipun kita sekolah umum, tapi tetap pertama adalah program keagamaan. Yang kedua program untuk kita anak-anak ke perguruan tinggi. Karena dari program keagamaan itu kan banyak cabangnya nih kan. Mulai dari sholat duha, ya kan, sholat zuhur, sholat Jumat, keputrian, yasinan bersama, ya kan, terus tuh sampailah ke akademiknya, karena di akademiknya kan itulah yang menjadi kekuatan utama kami, karena di akademik itulah yang akan membawa perubahan untuk anak-anak beserta orang tuanya. Makanya di eskul aja kan saya bilang teman-teman, jangan eskulnya non akademik semua nih, ada akademiknya dong, apa Bu, ya kan. Ya mungkin yang non akademik yang semua bergerak ya, olahraga ya, entah itu tenis meja, entah itu futsal, entah itu apa namanya itu gerak jal, paskibra gitu kan ya. Tapi kan harus dipikirkan juga, didampingi dengan akademiknya, seperti olimpiade gitu kan ya. Kalau sudah ada olimpiade ya saat kita ada perlombaan enak nih, tinggal ambil. Oh, olimpiade geografi, ambil anaknya. Karena sudah kita latih kan ya. Oh, olimpiade kimia, ambil anaknya. Karena sudah kita latih dan kita bimbing gitu kan ya. Jadi kalau bicara program Mbak Revi, kalau yang diutamakan, semuanya utama sih. Semuanya utama. Oh, semuanya utama. Baik akademik, non akademik, itu sangat utama. Itu. Luar biasa. berarti Bu kalau boleh tahu ada berapa ekskul ya yang diselenggarakan oleh SMA Bukit Asam? Waduh, kalau masalah eskul banyak ya. ya. Lebih dari 10 cabang eskul untuk yang non akademik. Kalau untuk yang akademik itu ada 9, khususnya di olimpiade. Khusus olimpiade. Jadi kan kalau di SMA itu kan ada olimpiade. Kalau di SMK kan itu namanya LKS kalau nggak salah. Kalau di SMA olimpiade, terus tuh yang non akademiknya itu tadi lebih dari 10 eskul, Mbak. Iya, berarti kembali lagi ke anak-anaknya ya. Iya. Soalnya dari sekolah ini sudah menaungi, sudah memberikan Memberi wadah, Iya, benar. untuk anak-anak semuanya, tinggal kembali ke diri anaknya. Terus itu juga ya Mbak, di eskul itu mereka saling memamerkan ya, memamerkan. Kalau mencari masa mungkin ya, yang adik kelasnya tadi kan baru kelas 10 nih, yang kelas 11 tadi kan memamerkan supaya ini menggait, ayo dong Masuk ke ekskul. eskul kami lo bagus, PMR gabung gitu kan, dengan cara apapun. Iya, mempromosikan Iya, ya. promosi. Artinya di sana kan keterlibatannya orang tua ya. Orang tua dalam artian ini adalah wali kelas atau guru pembina atau guru pembimbingnya. Bagaimana kamu bisa merekrut adik kelasmu sebanyak mungkin supaya mereka tertarik di eskul kita. Misalnya eskul PMR, waduh yang kemarin cuma 5 orang Bu, gimana tahun ini? Gimana caranya supaya mereka tertarik? Dan itu di luar ekspektasi kami gitu kan. Ternyata para pendamping dan para pelatih dan para pembina ini punya idenya yang kreatif-kreatif. Dan mereka pamer loh di sosial media bahwa besok kami akan ada kegiatan ini, nggak disangka-sangka gitu kan ya, gitu masalah eskulnya. Luar biasa ya. Dari sekian banyak pertanyaan, tentunya banyak sekali yang kita ambil nih dari ilmu dari Ibu, baik dari perjalanan hidupnya Ibu. Dari semuanya pasti kita banyak contoh dari Ibu ini. Baik Ibu, kita akan selanjutnya masuk ke mitos atau fakta. Ibu tinggal menjawab aja nih mitos atau fakta, boleh Ibu sambil menjelaskan. Ibu,
kepala sekolah itu galak dan sulit didekati, itu mitos atau fakta? Mitos sih. Kenapa? Kalau galak, saya bilang tadi, kalau galak dalam bahasanya Palembang itu mau. Galak ya? Iya, galak ya itu kan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu pastinya ngeri gitu kan ya, sungkan, takut itunya. Kalau bagi saya itu mitos. Mitos ya? Ibu, mitos atau fakta siswa zaman sekarang lebih sulit diatur dibanding generasi sebelumnya? Fakta kayaknya ya. Fakta ya. Alasannya Bu, kira-kira? kenapa tuh? Kalau bicara zaman dulu, saya merasa mudah diatur. Lebih Saya- manut iya, ya? lebih nggih, iya bu, atau apalagi sama orang tua, iya pulang besok, ini pulang ya besok ya, nggak mau mereka pulang kan, hari ini harus pulang gitu kan. Tapi kalau sekarang ini, nah besok bawa ini ya, nggak dibawa gitu kan ya. Ya, jadi mungkin menurut saya itu fakta sih. Fakta ya. Nah, tinggal kita bagaimana supaya fakta itu menjadi hilang, tidak ada fakta dan tidak ada mitos gitu kan. Ibu, sekolah unggul itu hanya soal nilai dan ranking, itu mitos atau fakta? Aduh bingung ini ya. Bingung ya. Sekolah unggul itu mitos atau fakta? Iya, dia lebih mementingkan soal nilai dan ranking. Kalau kita berbicara masalah akademik, kayaknya mereka bergandengan ya, pasti bergandengan. Kalau unggul dia butuh ranking, kalau dia unggul dia butuh apa tadi? Nilai. Nilai. Nah, tapi kembali lagi artinya mungkin menurut saya fakta ya, karena kalau tidak ada ranking yang bagus, tidak ada nilai yang bagus, mereka tidak akan bisa berdampingan. Iya, benar. Artinya ada seseorang yang harus bekerja di dalam ranking dan nilai. Tapi tanda kutip ya, ranking itu karena apa, nilai itu karena apa. Karena kalau rankingnya bagus, otomatis akan ada nilai yang akan mengikutinya. Atau sebaliknya, nilainya bagus, rankingnya akan diikuti. Itu. Karena kan sekolah unggul itu sekolah yang memiliki kualitas dan kuantitas yang baik Iya untuk benar. anak-anaknya, Bu ya. Iya benar. Karena kalau diakreditasi aja ada nilai. Iya ya, A, B gitu kan ya, Bu. Iya. Ibu terakhir nih, mitos atau fakta guru dan kepala sekolah harus selalu serba bisa di era digital? Fakta deh. Fakta ya? Iya. Karena kalau nggak bisa akan kalah dengan anak-anak. Iya. Betul. Giliran misalnya sudah suruh ngidupi laptop, kok guru nggak bisa sih? Iya ya. Suruh ngoperasikan Excel, kok guru nggak bisa sih? Padahal guru-guru kita sudah sertifikasi, sudah profesional kan? Artinya ya itu fakta. Berarti kita harus melek teknologi ya. Iya, melek Di teknologi. dunia era Iya. digitalisasi ini. Karena memang sangat penting. Sangat Karena kalau nggak ada melek digital, anak-anak akan bosan untuk belajar. betul. Itu juga salah satu metode ya Bu ya? Iya, Metode salah pengajar. satu. Iya, benar. Baik Ibu Teni, Iya. tadi kan kita sudah masuk ke mitos atau fakta. Ini kita masuk ke challenge selanjutnya, yaitu melanjutkan kalimat. Nanti akan ada kalimat baik dari saya Riani ataupun dari Mbak Repi. Nanti Ibu tinggal menjawabnya dari kalimat itu. Ibu, menjadi kepala sekolah itu artinya? Bahagia Masya Allah. dan amanah. Dan amanah. Bener ya? Bu, kalau siswa lagi malas belajar, yang harus dilakukan adalah Kita cerita dulu yuk. cerita dulu. Oh, cerita dulu. Karena kalau nggak diajak cerita kan kita nggak tahu kenapa dia malas. Siapa tahu dia lagi ada masalah di rumahnya, siapa tahu dia lagi sakit, siapa tahu dia lagi putus cinta. Iya ile. Dia jadi top ya, kalau bahasa gaulnya itu ya. Iya, Biar betul. mereka terbuka. Betul. Artinya kan bukan hanya mereka harus bicara dengan guru BK. Ke guru BK ya kamu. Kamu ke wali kelas ya? Enggak. Tapi kan bagaimana saya bercerita dengan anak-anak gitu. Betul. Bener tadi kata Mbak Repi, deep talk, pendekatan, ya. baik dari antar murid gitu kan, Iya, kepada benar. kepala sekolah ataupun guru ya Bu. Ibu, siswa SMA zaman sekarang sebenarnya Anak-anak yang punya pemikiran yang hebat. Wow, luar biasa ya Bu. Iya benar. Hebat karena kenapa? Mereka lebih tahu loh. Lebih tahu masalah teknologi, lebih tahu kreatif Iya, itu kan ya. Lebih tahu bagaimana mereka mengembangkan ada potensi yang di dirinya sendiri itu kan. betul banget lagi Bu. Emang anak-anak zaman sekarang tuh satu melek teknologi. Iya. Dia sebenarnya lebih berkembang daripada kita. Nah, kembali lagi bagaimana mereka menempatkan diri Iya. di posisi yang positif ya Bu ya. Iya benar itu. Ibu, guru yang baik menurut Ibu adalah guru yang
Guru yang selalu ada untuk muridnya. Wah. Luar biasa. Baik dalam keadaan iya, apapun. dalam keadaan walaupun hujan deras, gimana caranya saya masuk ruangan itu deh, gitu kan ya. Gimana caranya saya datang ke sekolah, gitu kan. Nah, selalu ada untuk anak muridnya. Selalu ada untuk anak muridnya. Iya. Ibu, sekolah ideal itu adalah sekolah yang Sekolah yang punya prestasi yang luar biasa dengan program yang sangat luar biasa. Menurut saya ya. seperti SMA Bukit Bukit Asam. Ibu, hal yang paling membanggakan dari SMA Bukit Asam adalah Orangnya bisa berkolaborasi. wow, luar biasa. Boleh ya, nanti kita kolaborasi Itu ya. kuncinya itu harus bisa berkolaborasi. Karena Mbak Rawi by the way nih, katanya di sekolah ini ada ekskul podcast ya, Bu, ekskul reporter ya. Iya, benar. Kayaknya kita bisa nih kolaborasi ya. Kolaborasi nanti Kak kita produser ya. kita kolaborasi Saya setuju. ya. Ibu, jika siswa ingin sukses, maka yang paling penting itu adalah Apa? jika siswa ingin sukses, maka yang paling penting itu adalah Minta ridhonya orang tua. Masya Allah. Karena ridho orang tua itulah yang mereka butuhkan untuk kegiatan. Mereka berangkat dari rumah harus salim Betul, betul. dan mengucapkan salam, pulangnya seperti itulah. Jadi ridho orang tua adalah keberkahan untuk kita semua, betul. terutama anak-anak. Betul, benar katanya. Ridho Allah itu terletak pada ridho Ridhonya orang tua. Jika semua ingin sukses, maka yang paling penting adalah Berdoa ya. berdoa. Masya Allah, tabarakallah. Bu, kesalahan yang sering disalahpahami tentang kepala sekolah itu adalah Arogan kali ya. iya kayak tadi ya Bu ya, dianggap galak mungkin Iya. ya. Malah tegas ya Bu sebenarnya. Iya, kan kita tegas itu kan dan kita marah itu kan ada sesuatu hal dan tempatkan pada sesuatu yang memang situasi gitu kan ya. Seperti itu. Iya. Di era digital ini, sekolah seharusnya Lebih efektif. lebih efektif. Iya. Ibu kepala sekolah SMA Bukit Asam, sekolah itu nggak cuma soal nilai, tapi juga soal Keagamaan, karakter, keagamaan, karakter, dan etika. etika. Yes, benar itu. Orang pintar dengan etika yang tidak ada itu tidak akan bisa menuntut lebih tinggi. Masya Allah. Kirain Ani Karena ibu mau adab bilang, lebih tinggi. Iya, dari ilmu ya. Iya. kirain Ani ibu mau bilang orang pintar minum. Minum teman. Karena adab itulah yang sangat dijunjung. Iya, kan Bu, ya. ya. Karena adab itu di atas ilmu ya Bu ya. Iya benar. Bu, pertanyaan terakhir nih. Harapan Ibu untuk pendidikan Indonesia ke depan adalah? Harapan saya untuk pendidikan Indonesia, cintailah anak-anak didik kita sendiri. Jangan sampai kita dimusuhin anak didik kita. Iya. Karena kita adalah seorang guru, jadi cintailah anak didik dan pekerjaan kita Masya Allah. untuk seorang guru. Luar biasa sekali ya. Iya. Mbak Repi, ada pantun nih. Cakep. Arti Cakep. cakep nggak? Jawab alap ya. Alap ya. Kita Alap. jawab Oh, ya. iya. Alap Muara ini membara. Pagi hari membaca warta. Alap. Aduh. Sambil mencatat pelajaran utama. Alap. Di SMA Bukit Asam, guru dan kepala sekolahnya bersahaja. Alap. Tegas mendidik hangat dalam makna. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih, Ibu Mbak. Teni Dahyani SPD MPD Iya. sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan podcast untuk hari ini Iya, buat semua sobat terima podcast. kasih. Luar biasa kita dapat waktunya hari ini ya di tengah kesibukan Bu Alhamdulillah. Teni yang luar biasa ini. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu Iya. boleh untuk kata-kata terakhir kasih satu kata-kata, satu pesan untuk sobat podcast yang ada di sana dari Ibu Kepala Sekolah SMA Bukit Asam, Ibu Teni Dahyani SPD MPD. Jadilah orang itu sendiri atau diri kita sendiri. Semoga dengan diri kita sendiri itulah yang menjadi sukses ke depan. Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Oke, Mbak Revita, kata-kata bijak hari ini. Kata-kata bijak hari ini saya mengutip hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim. Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan menuju ke surga. Jadi kita harus terus-terusan menuntut ilmu, karena ada pepatah Arab yang mengatakan utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Artinya menuntut ilmu, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Tetap semangat bagi para penuntut ilmu.
semangat membara. Membara ya. Iya, tentu pasti membara ya Bu ya, karena itu membara. jargon kita ya Bu, Iya, Maraeni. ini membara. Maraeni membara. Terima Oke. kasih Ibu Ya, sekali terima lagi. kasih sama-sama. Semoga terus bersemangat, terus memberikan karya-karyanya SMA Bukit Asam ini. Amin, amin. Dan pastinya terus menjadi SMA favorit di Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Masya Kidul. Terima kasih atas doanya. Semoga kami di SMA Bukit Asam ini diberikan kesehatan, Amin, amin, kelancaran amin. untuk mendidik putra-putri, khususnya putra-putri anak Tanjung Enim. Terima kasih kepada mbak-mbak semua yang sudah berbincang ya, bercerita dengan kami. Inilah kondisi sekolah SMA Bukit Asam Tanjung Enim. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya SMA ini semakin maju. Amin, amin. Terima kasih Ibu. Saya Riani Raiba. Saya Revita Riani. Dan Saya Ibu Teni Dahyani. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.